Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Selamat malam buat kita semua. Salam sejahtera, rahayu, sampuraning dulur kabeh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Sekarang kita udah apa ya? Besok ke-12 ya, kalau sekarang malam ke-12 bulan suci Ramadan, kita menjalankan ibadah puasa ya. Semoga diberikan kesehatan dan menjadi berkah buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Izinkan buat kesempatan malam ini kembali lagi kita ngobrol-ngobrol kehidupan ya, berdiskusi, bukan mau apa ya, bukan mengajari ya. Sebetulnya ya, saya pun masih belajar, banyak kekurangannya ya. Kita sama-sama belajar aja gitu kan, saling mengingatkan, khususnya ini buat diri saya ya. Tema malam ini berbicara tentang pasrah ya. Pasrah itu adalah menyerahkan sesuatu ya, menyerahkan sepenuhnya gitu kan kepada Tuhan. Sikap kita gitu kan, sikap kita dalam berserah diri kepada Tuhan, namun dengan catatan kita itu sudah berusaha semaksimal mungkin dan barulah menyerahkan segalanya, sepenuhnya itu kepada Tuhan gitu kan. Yaitu dimana keadaan kita sudah merasakan tak mampu lagi ya, maka ada baiknya itu ya, memang harus diutamakan gitu kan. Segala sesuatu kita lapor lah ibarat kata, jadi kita ngadu kepada Tuhan gitu kan. Udah biarkan Tuhan yang beresin gitu kan, dengan catatan kita menjalaninya gitu kan, dengan sabar, dengan ikhlas, dan sudah berupaya gitu kan. Biarkan Tuhan yang mengatur segalanya. Sikap pasrah itu juga bukan sesuatu apa ya, bukan menyerah gitu kan maksudnya, namun lebih ke kita ya udah, kalau dalam bahasa Sunda itu apa ya, nyanggakeun gitu kan, ijab kabul dalam pernikahan gitu kan, sama gitu, kita terima gitu, kita jalani, istilahnya mah ijab kabul lah kalau bahasa itu gitu kan, serah terima gitu kan, kita pasrahkan gitu.
kita ngobrol sambil santai ya, sambil ngerokok, sambil ngopi. Seringkali ya terkadang kita itu merasa resah, membuat hati gelisah. Ya, itu artinya yang kita butuhkan udah pasrah gitu. Pertolongan Tuhan kita serahkan. Namun jangan pernah menyerah gitu kan. Kita tekuni terus gitu kan. Apalagi kita itu kalau misalkan punya impian, emang semua impian itu atau kita misalkan punya tujuan baik, tujuannya itu bagus gitu kan, namun belum tentu sejalan atau ada ridho dari Tuhan gitu kan. Tapi rata-rata kalau kita punya tujuannya bagus, itu Tuhan pasti berkati, cuman pasti ada liku-likunya gitu kan. Pasti semua orang juga punya tujuan yang baik dalam hidupnya, mempunyai impian, mempunyai goal-goal yang diinginkan dan diharapkan gitu kan, untuk kemajuan, untuk kebaikan. Misalkan dalam keluarga kita itu ingin misalkan punya impian berangkat haji ya, namun keadaan ekonomi kita belum seberuntung orang yang sudah berangkat gitu. Ketika kita punya impian, udah kita lapor ke Tuhan, kita minta bantuannya, kita taruh gitu kan impian itu di dalam hati kita atau di dalam doa kita. Setelah itu kalau udah doa, udah lapor, kita berupaya jalan syariatnya gitu kan, melalui upaya yang bisa kita lakukan. Kadang ada juga dengan kemampuan yang secara ya nggak mungkin gitu kan, menurut pikiran kita itu bisa, entah karena ada orang yang tiba-tiba nolong berangkatin gitu kan, akhirnya bisa berangkat. Banyak kisah-kisah yang seperti itu kan. Atau tiba-tiba usahanya jadi jalan lancar mulus gitu kan. Karena apa? Tujuannya itu Allah permudah. Karena kita lapor dulu, ya Allah aku ingin berangkat ke tanah suci bersama istri, bersama anak misalkan. Atau aku ingin memberangkatkan orang tuaku ke Mekah Baitullah gitu kan. Di situ kita berupaya dan yakinlah gitu kan sama pertolongan Tuhan, yakinlah sama diri kita gitu kan, karena Tuhan itu kasih tiap manusia itu ada potensi gitu kan untuk mencapai suatu impian. Pasti ada kelebihannya gitu kan, ada, kita asah kelebihan itu. Namun jangan berpatokan untuk menghasilkan uang dulu gitu kan. Yang penting kita upayakan dulu apakah kita suka atau tidak gitu kan, apa yang sedang kita tekuni. Masalah uang nanti bakal ngikutin gitu, yakin dah. Yang penting kita mau berupaya gitu kan. Karena pasrah itu bukan berarti diam. Pasrah bukan berarti tidak berusaha. Pasrah itu hanya merendahkan hati kita gitu kan. Dikala udah mulai udahlah kita merasa nggak kuat nih dalam menjalankan suatu ujian, permasalahan hidup,
seringkali kita merasakan nggak kuat gitu kan, rasanya ingin mentok-mentoknya ya udahlah, ingin nyerah aja gitu kan. Sering kali kita ada dalam pikiran, ada gitu kan pikiran seperti itu emang kurang baik. Tapi harus kita ingat ada Tuhan yang akan membantu kita gitu kan. Udah, kita jalanin aja, biarkan semuanya berjalan. Kita akan berpasrah, udah jalanin terus aja gitu. Dan ketahuilah Tuhan itu punya rencana baik sebetulnya buat kita. Jika kita merasakan misalkan sesuatu yang sedang berjalan tidak sesuai yang kita harapkan, itu artinya apa yang kita lakukan itu belum pas gitu kan. Makanya kenapa seringkali Tuhan itu belokkan kita gitu kan. Kitanya maunya ini, kok Tuhan belokkan ke hal yang lain. Saya punya ini contoh aja ya, bercerita gitu kan. Saya datang ke sini dulu awalnya gitu kan, karena saya kira gitu kan, itu kan pikiran saya gitu kan, ternyata rencana Tuhan beda. Justru Tuhan memperindah saya, malah jalan saya gitu kan. Saya ikut abang saya ke sini. Abang saya kan menekuni bidang otomotif, lebihnya ke bagian jadi mekanik lah, montir, perbaikan motor. Dulu saya itu ada keinginan gitu kan, ada ketertarikan di bidang itu. Namun saya juga waktu itu berprasangka kurang baik terhadap Tuhan. Itu salahnya saya, kurang ngertinya saya itu gitu kan. Saya pikir wah ini jalan buat saya kan, buat masa depan. Karena saya itu minta kepada Tuhan, saya ingin ini ya Allah, maka berikanlah jalannya gitu kan. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan gitu kan. Saya nggak tahu, sungguh aku itu tiada daya, tiada upaya. Aku makan aja karena Engkau, aku hidup karena Engkau, aku napas karena Engkau, aku ada di sini juga karena Engkau sejatinya. Hakikatnya kan Engkau yang gerakin. Cuman aku belum mengerti waktu itu kan, sehingga aku berprasangka, istilahnya berprasangka nggak baik terhadap Tuhan sendiri kan. Timbul pertanyaan, kok kenapa ya Tuhan itu nggak mengabulkan, nggak apa yang aku inginkan gitu kan, apa yang ada dalam pikiranku. Itulah kekuranganku gitu, bodohnya aku waktu itu. Terus namun aku berupaya gitu kan waktu itu, berupaya, berusaha. Kenapa aku berusaha? Karena ada harapan, harapan atau bayang-bayang ya cerah gitu kan buat masa depanku gitu kan. Kalau misalkan aku bisa, aku sampai jadi ahli dalam bidang otomotif tersebut. Karena banyak contoh-contoh yang sudah istilahnya lebih mapan gitu dari kehidupannya, dalam kehidupannya ya, dari segi materi gitu kan.
yang mempunyai atau yang berprofesi sebagai mekanik, sebagai montir gitu kan. Karena itu ilmu itu untuk bisa sampai paham itu bukan waktu yang cepat, bertahun-tahun untuk bisa memahaminya gitu kan, butuh waktu bertahun-tahun gitu kan. Makanya saya semangat gitu kan, ternyata Tuhan malah belokin, sehingga saya merasa ada kekecewaan juga gitu kan. Nah waktu itu ya udah saya pasrahin gitu kan, Tuhan maksudmu apa gitu kan, kau gerakan aku ke sini, kau kirim aku ke sini gitu kan. Sedangkan dalam pikiranku yaitu mungkin ini jalan dari Tuhan gitu kan, ternyata Tuhan belokin gitu kan. Otomatis ya aku sebagai manusia biasa ada prasangka buruk, gak baiknya terhadap Tuhan gitu kan. Lalu udah, karena keadaan dan situasi tidak memungkinkan buat aku meneruskan atau memperjuangkan keinginan itu, ya akhirnya aku pasrahkan aja gitu kan waktu itu. Ya udahlah Tuhan, aku nggak tahu maksud Engkau gitu kan sejatinya, apa maksudmu gitu kan, kau kirim aku ke sini gitu kan, kau belokkan, kau kasih. Awalnya Tuhan itu gini loh, sebelum kesini aku udah ada keinginan gitu kan, maksudnya untuk hal tersebut, untuk impian tersebut. Makanya waktu pas pertama kesini aku semangat banget gitu kan, wah ini jalan buatku gitu kan, Tuhan jawab doaku. Ya itu indahnya, halusnya cara Tuhan merayu kita, istilah kata gitu kan, sehingga aku mau gitu kan. Tapi waktu pas udah berjalan ternyata dibelokin sama Tuhan gitu kan. Jadi ada tuh lah aku sebagai manusia biasa ini gitu kan, yang punya perasaan, punya keinginan gitu kan, punya nafsu, adalah timbul sedikitnya kekecewaan gitu kan. Tapi udahlah, waktu itu saya kan udah pasrah, karena situasi dan kondisi itu tidak memungkinkan buat saya memperjuangkan atau istilahnya mah ya buat keinginan saya gitu kan. Semakin saya ngotot dengan keinginan saya gitu kan, semakin saya berjuang, yang kerasa itu bukan semakin enak, justru semakin bikin hati gelisah, semakin bikin pikiran nambah pusing gitu kan. Bukan nambah tenang, bukan nambah bahagia. Ternyata maksud Tuhan itu kan ada hal lain gitu kan. Maksud Tuhan gerakin saya ke sini dengan cara lembutnya Tuhan merayuku, dengan mengiming-imingi, udah kamu belajar di sini kan gitu, melalui utusannya gitu kan, maksudnya melalui hambanya juga gitu kan, melalui kakakku sendiri gitu kan, dengan menawarkan sesuatu yang emang aku juga sebelumnya ingin gitu kan. Cuman rencana Tuhan ternyata yang tadinya aku berprasangka buruk, lebih indah tuh. Ada maksud Tuhan itu, justru Tuhan itu memikirkan semua orang gitu kan, memikirkan saya, memikirkan abang saya, memikirkan dan yang lainnya gitu kan. Semua orang Tuhan ingin selamatkan, maksudnya gitu. Sehingga waktu setelah pasrah itu ya udah saya mengalah deh gitu kan. Ya udah Tuhan, aku mengalah, aku pasrah kepadamu, aku sudah berupaya, apapun hasilnya ya udah Engkau yang tahu yang terbaik buat diriku, buat tiap individu masing-masing gitu kan. Dan emang benar Tuhan itu indah banget gitu kan rencananya, jalannya gitu.
Dan setelah dipasrahin, hati itu menjadi tenang. Emang ada jawaban hal yang lain yang Tuhan inginkan gitu kan. Tuhan lakukan itu terhadap saya itu karena emang ternyata ada di dalam hati saya itu perasaan bukan hanya ingin saya yang maju gitu kan, bukan hanya ingin si A saja yang selamat. Ternyata ada dalam benak saya itu seperti itu. Makanya Tuhan menjawab doa saya sebetulnya gitu kan. Itu juga keinginan saya, keinginan seorang hambanya gitu kan. Tapi kalau di dalam perasaan saya nggak ada rasa seperti itu, istilahnya saya memikirkan diri saya sendiri gitu kan, atau memikirkan ego saya sendiri, nggak tahu kan jadinya ya enggak. Namun karena Tuhan tahu yang lebih Tuhan itu tahu yang lebih terbaik gitu kan. Walaupun menurut kita kadang itu baik gitu. Walaupun menurut kita tujuan niat kita itu kan udah bagus misalkan, walaupun menurut kita itu baik, tapi Tuhan tahu yang paling terbaiknya gitu kan. Dan setelah itu kan kelihatan sekarang, walaupun saya nggak berfokus di bagian mekanik, tapi Tuhan justru lebih selamatkan saya, lebih selamatkan semua orang yang terlibat. Itu kan indahnya rencana Tuhan. Tuhan ingin selamatkan semuanya gitu. Ya, memang kalau kita lagi dapat perintah gitu kan, karena di situ waktu itu saya juga membaca, bertanya-tanya gitu kan, ya setiap apa yang saya alamin, saya rasakan gitu kan, ya Tuhan ada apa lagi kok gini, apa sih maksudnya. Saya itu hampir tiap hari bertanya gitu kan terhadap Tuhan. Bahkan hampir, bukan ini saya sombong gitu kan, ampun taralun ya, ini hanya sekadar bercerita apa gitu kan maksud Tuhan. Tiap habis sholat kadang, nih Tuhan ada apa lagi, terus gitu aja terus, Tuhan ada apa lagi, Tuhan apa yang harus aku lakukan, aku nggak tahu, jujur nggak tahu sama sekali gitu kan. Otak ini yang ada mumet, pusing gitu kan, yang ada nafsu ini melonjak, bener. Dan ketika udah dipasrahin, mulailah tenang perasaan itu kan, terbimbinglah dengan sendirinya, maksudnya dengan kuasa Tuhan gitu kan. Mungkin kalau diceritain panjang ya, intinya kita harus belajar pasrah aja gitu, karena yakin saya juga merasakan makna dari pasrah itu gitu kan. Percayalah, Tuhan itu punya rencana baik gitu kan. Yang penting tetap jalanin, berjalan, berupaya gitu kan. Kalau misalkan dibelokin tidak sesuai yang kita harapkan, coba kita ingat-ingat kembali. Mungkin ada perasaan, keinginan kita yang lebih daripada yang kita inginkan. Seperti tadi, saya ingin bisa dalam bidang mekanik, itu kan keinginan buat saya gitu. Ternyata mungkin ternyata di sebelumnya itu ada gitu kan dalam hati benak ini perasaan daripada itu gitu kan. Nah mungkin rekan-rekan sekalian juga kalau misalkan dibelokin nih, Tuhan ya belokin apa atas apa yang kita harapkan, coba kita ingat-ingat kembali, pasti ada sesuatu yang kita inginkan lebih daripada yang kita inginkan waktu sekarang itu gitu kan. Sebetulnya Tuhan itu menjawab doa kita gitu, bukan nggak menjawab, karena Tuhan tahu yang paling terbaik gitu ya. Dari keinginan kita mana yang paling bagus gitu. Sikap pasrah terdiri ya dari kata apa ya? Ya sesuatu, sikap atau perbuatan yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan. Kita menyerahkan sepenuhnya.
kita menerima gitu kan, terima aja gitu kan sepenuhnya, jangan gerasa gerusuh gitu kan. Udah kita ikutin aja alur Tuhan gitu kan. Buat rekan-rekan sekalian juga, kalau misalkan ada yang mau diungkapin barang, pasti ada pengalamannya gitu kan, silakan kita mari berdiskusi gitu kan, kita berbagi cerita untuk saling memotivasi gitu kan, dan semoga bermanfaat gitu kan. Pasti kalau kita mau mengambil pelajarannya dengan cermat, pasti ada gitu kan yang bisa kita ambil hikmah dari suatu kejadian, karena segala sesuatu itu pasti ada maksud dan tujuannya gitu kan. Ya memang cobaan dalam hidup itu muncul silih berganti ya, menguras energi. Makanya berpasrah itu adalah salah satu ya kebijakan, salah satu pilihan paling bijak gitu kan. Supaya apa? Supaya hidup itu terasa lebih ringan dan mudah gitu kan. Dan yakinlah, taruh semuanya gitu kan kepada Tuhan kita. Istilahnya mah kalau dalam agama itu kan ada kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah kita sebelum mati gitu kan, istilahnya belajar mati sebelum mati. Nah artinya ketika kita punya masalah pun udah kita kembalikan pada yang punyanya gitu kan. Awal dari Tuhan, kita kembalikan lagi kepada Tuhan gitu. Kita percayakan semuanya kepada Tuhan gitu. Udah, biar nanti Tuhan yang beresin, bukan kita menyerah gitu kan. Justru sikap pasrah itu sesuatu kebijakan gitu kan. Karena ketika kita yang terlukai gitu kan, hati yang merasakan lelah, luka yang mendapatkan kepahitan gitu kan, dengan ikhlas dan bersabar, berserah pada Ilahi, itu sesuatu hal yang sangat baik. Kita belajar mengikhlaskan ya. Jangan berduka, apapun yang hilang dari kita itu nanti kembali lagi dalam wujud hal yang lain gitu kan. Ya, jangan bersedih. Sesungguhnya pertolongan akan datang bersama kesabaran. Hati menjadi tenang apabila kita meletakkan pengharapan terhadap sesuatu lebih daripada tawakal kepada Allah yang Maha Esa ya, yang memberikan kita kenikmatan ya, yang tiada habis-habisnya gitu kan. Allah dapat menggantikan segala sesuatu ya, akan tetapi sesuatu tidak dapat menggantikan Allah. Makanya kalau keinginan kita belum terwujud atau dibelokin, percaya Allah akan mengganti yang lebih baik gitu kan. Kita belajar mensyukuri aja gitu kan. Banyak orang yang lebih parah dari kita. Sebuah musibah akan menjadi kenikmatan jika kita berhasil menyikapi dengan syukur, sabar, tawakal. Nanti kita akan mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian.
Mengeluh itu tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah, upayakan itu hidup kita itu harus bahagia gitu kan. Jangan memperlihatkan kesengsaraan gitu kan, kelihatan lemah banget gitu kan. Karena kita itu punya Tuhan yang akan menguatkan kita. Kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan ya, agar Tuhan itu memperbaiki segala sesuatu yang kita inginkan. Tuhan memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Ingat, bersama kesulitan itu ada kemudahan gitu kan. Dalam pertanyaan pasti ada jawaban. Ada masalah, ada solusi. Ada sebab, ada akibat gitu kan. Kita harus banyak belajar dari orang-orang yang gagal. Kita juga harus banyak belajar dari orang-orang yang sudah sukses. Kita ambil dari mereka ya. Jangan sampai kita merasakan kalau bisa gitu kan, mengalaminya. Kita harus lebih baik daripada mereka. Kemenangan itu harus dibarengi dengan kesabaran, pasrah gitu. Serahkan aja semuanya kepada Allah agar kita itu bisa melihat kuasanya gitu kan. Kita bisa menyaksikan. Kan kita ada tuh kan, asyhadu alla ilaha illallah. Kita itu bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tapi kita nggak merasakan, berarti yang bersaksi itu apanya gitu kan. Makanya kita belajar pasrahkan, nanti kita akan melihat tuh kan, kita akan menyaksikan kuasanya Tuhan dalam diri kita, dalam hidup kita. Banyak yang bisa kita saksikan gitu kan. Apa kita mampu? Enggak. Coba aja kita enggak napas 1 menit aja atau 5 menit mati. Makanya tuh, nikmat mana lagi yang didustakan gitu kan. Oke, mohon maaf ya untuk kekurangannya. Mungkin ini mah hanya bercerita aja ya, berbagi gitu kan. Khususnya buat diri saya gitu kan. Buat menyemangati diri saya, buat istilahnya mah khususnya itu buat diri saya gitu kan. Namun apabila misalkan rekan-rekan suka atau ada manfaatnya, ya alhamdulillah buat kalian. Misalkan ya bermanfaat, ada manfaatnya gitu, atur nuhun, alhamdulillah. Dan kalau misalkan kalian benar-benar merasakannya, hikmah daripada obrolan ini, silahkan kalian boleh like, komen, subscribe, dan share kepada rekan-rekan kalian, kepada teman-teman saudara kalian. Agar apa maksudnya? Agar dapat bermanfaat bagi banyak orang gitu kan. Bukan hanya untuk saya saja, bukan hanya untuk kamu aja yang mendengarkan ini semua audio ini gitu kan, obrolan ini, tapi banyak bermanfaat bukan buat rekan-rekan yang lainnya juga gitu kan. Ya mungkin cukup sekian dulu dari saya. Mohon maaf untuk kekurangannya, itu mutlak dari saya. Saya juga masih belajar ya. Dan saya itu bukan orang yang pandai atau yang pintar ya. Saya bukan juga ustadz, bukan apa gitu kan, pembicara gitu. Saya hanya orang yang belajar atau salik yang lagi berjalan menjalankan diri saya kembali, mengembalikan diri saya kepada Tuhan gitu kan, belajar
biar sama-sama aja gitu. Terima kasih, cukup sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.